amalan pemutih dosa setiap hari. Tema kita Masya Allah hari ini ya. Nah kita mau lihat lagi nih ya sebuah cuplikan. Kelamaan sujud dikira apa nih rojiun? Jangan sampai ya. Kita lihat dulu yuk. Tepuk tangan yuk semua. Masya Allah, aku ngeliat ini aku pikir pertama langsung kerenyek di hati ya. Karena backsoundnya tadi. Oh iya. Coba kalau backsoundnya. Neto. Beda ya, tadi kita tahu ya Masya Allah. Baik, Ustadz Afifuddin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Sujud, pada saat sujud kita berlama-lama dalam sujud. Itu artinya di situ akan ada pemutihan dosa, seperti itu katanya ya. Nah, tapi memang PR nih, kalau yang sujud lama-lama banget itu adalah imamnya. Nah ini kan katanya kan nggak boleh, atau seperti apa ilmunya silahkan. Alhamdulillah binimatillah izin Ustaz Maulana Syam dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud adalah satu wadah, satu waktu, satu momentum kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud memiliki dimensi yang luar biasa. Begitu kita sujud, maka ada perumpamaan bahwa ketika sholat, semua dosa kita ditaruh di pundak. Perhatikan ibu-ibu, semua dosa kita ditaruh di pundak. Begitu kita ruku, jatuh sebagian dosa kita. Kemudian kita bangun i'tidal, jatuh lagi dosa kita. Nah puncaknya adalah begitu kita sujud, semua dosa kita rontok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini adalah puncak pengakuan hamba kepada Tuhannya, yaitu sujud. Jatuh, sujud, rontok semuanya. Makanya betapa pentingnya sholat demi untuk menghapus dan memutihkan dosa kita. Apalagi anak tadi, itu bukan rontok lagi dosanya, habisnya tuh dosa. Nanti dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi, ini ada catatannya. Idza amma ahadukum falikhaffif. Nah persoalannya kalau jadi imam, boleh nggak sujud lama-lama? Udah boleh. Sujud yang lama-lama itu kalau sendiri. Tadi coba tuh anak lagi sujud enak banget ya. Kalau dia sendirian boleh saja sampai kenyang bahkan dia punya tidurnya. Tapi kalau berjamaah di belakang kita ada orang yang punya hajat, ada makmum yang lagi pengen dapat proyek, ada makmum yang sujud lama sedikit blenger kepalanya. You know blenger? Blenger puyang. Iya. Ada orang yang banyak urusannya, maka idza amma ahadukum falikhaffif. Kalau kalian menjadi imam, maka ringankanlah sholatnya, artinya jangan sujud lama-lama. Kemudian yang kedua adalah kalau kita menjadi makmum, innama ju'ilal imam liyutamma. Sesungguhnya imam dijadikan dia imam untuk diikuti. Nah anak tadi secara fikih tidak sah berjamaahnya. Ini penting. Kenapa tidak sah berjamaahnya? Karena dia tidak mengikuti imam. Yang kedua, sholat dalam keadaan tertidur. Nggak boleh sholat dalam keadaan tertidur. Maka kalau kita memang banyak hajat dan ini adalah momentum terbaik, sudah berjamaah, jarang berjamaah, begitu kita sujud terakhir, kita minta kepada Allah, boleh berlama-lama. Tapi begitu imam bangun untuk tasyahud akhir, mana batasan makmum? Nah ini penting. Mana batasan makmum ikut bangun? Begitu imam bangun, maka makmum boleh sujud berlama sedikit. Yaitu paling sedikitnya bacaan wajib imam. Apa? Bacaan wajib imam. Jadi imam ketika at-tahiyatul mubarakatus shalawat, kita masih boleh sujud. Nah setelah itu kita bangun. Jangan melampaui asyhadu alla ilaha illallah. Nah kalau anak tadi sudah ngucapin salam imamnya, bahkan telah selesai di dalam sholat. Nah ini adalah bagian yang mesti kita pahami. Sujud menghapuskan dosa, tapi juga kalau kelamaan bisa berdosa. Iya bener ya. Waktu jadi imam. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah, nikmat hari ini nikmatnya luar biasa ya. Nah sekarang kita panggil Ustadz Maulana lagi nih. Ustadz, ini semua orang tahu bahwa yang namanya sedekah juga pasti jadi bagian untuk menjadi pemutih dosa. Betul. Atau penggugur dosa, malah menambahkan pahala pastinya. Nah cuman aku tanyakan kadang-kadang nih ya, ini urutannya bagaimana sih sedekah itu kepada siapa aja? Okay. Nah kalau misalnya kita ngasih sedekah sama keluarga, maafin gak semua keluarga seperti ini ya. Kadang-kadang jadi ketergantungan tuh
Ustaz tuh. Oh, Akhirnya baiklah. hampir tiap minggu sekali, tiap minggu sekali. Nah, ini apa sih sikap Lagi apa curhat sih? ya? Sikap apa yang harus kita lalui ini untuk hal seperti ini, silakan. Oke siap, makasih banyak. Satu hal buat kita. Tasaddaku paina sadaqaku bika minan nar. Sedekah itu menebus dari apinya neraka. Api neraka di dunia termasuk di akhirat. Orang marah tapi kita sedekahin, marah nggak dia? Tidak, reda marahnya. Sedekah itu bisa memutihkan dosa. Bisa menghapuskan dosa sebagaimana air menyiram api, kata Nabi. Dengerin baik-baik. Tapi sedekah yang mana nih? Hati-hati. Ketika sedekah itu, ingat ya, sedekah itu akan memperbaiki kebaikan. Ulangi, memperbaiki kebaikan, memperbaiki kesalahan, memperbaiki dosa dan sebagainya. Tapi bukan dalam artian tetap tobat itu lebih utama. Ulangi, tobat ya. Tobat ya. Tobat ya. Amin. Tobat itu penting. Tapi dalam hal ini, sedekah yang bisa menggugurkan dosa itu sedekah yang ikhlas. 1, 2, 3. Yang ikhlas. Karena syarat sedekah ada 5. Ikhlas. Yang terbaik, sasarannya tepat, tidak menyakiti, tidak mengungkit. Nah ini 5 ini jangan sampai menganggap sedekah. Kan saya sudah sedekah, berarti putih dosa saya. Lihat dulu, ikhlas enggak? Ibu, kalau sedekahnya kepada kucing, ikhlas. Ikhlas. Sedekahnya kepada ayam, Ya. saya rasa enggak. Dia kasih makan itu ayam supaya gemuk, nanti dijual mahal. Gemuk dipotong. Itu kan gitu. Iya betul-betul. Kita lihat dulu, sedekahnya kepada keluarga, itu kewajiban. Saya itu merawat anakku, membiayai anakku, itu kan kewajibanmu. Tapi kalau dia membiayai anak yatim, membiayai anak itu kan bisa jadi beda pahalanya. Kita lihat dulu, ikhlas enggak? Apa artinya ikhlas? Khalis, murni, tidak berharap balasan. Kalau ada endingnya berharap balasan, itu tidak ikhlas itu. Ibu, Big. ibu, Big. ikhlas itu bukan karena anaknya siapa, bapaknya siapa. Makanya kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lihat dulu, ikhlas. Yang terbaik. Yang terbaik. Ada orang sedekah kue. Sebenarnya bukan sedekah. Karena kulkasnya udah penuh. Ya Allah, berlebihan. Dia sedekah baju. Kenapa? Karena lemarinya udah penuh. Benar. Lihat dulu, yang terbaik sasarannya tepat, Masya dan Allah. tidak sakiti dan jangan diungkit karena menyakiti. Dan Iya. mudah-mudahan semua sedekahnya menggugurkan dosa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Nunjuk. Oh ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Mulyati dari Majelis Taklim Al-Fatih, Keragilan, Serang, Banten. Banang, tepuk tangan dulu yuk. Panggilnya siapa ini? Umi siapa? Kenapa Ustaz? Panggilnya Umi siapa? Mulyati. Mulyati. Iya. Mau nanya sama siapa? Ustadz Syam. Syam. Oke, silakan Emang Syam. nama saya susah ya Bu ya? padahal nonton tiap hari Pak Ustadz. Iya. Maklum Ba- udah. Syamsuddin Nur. Siap. Ini Pak Ustadz. Pertanyaannya silakan. Baktinya seorang anak itu apa bisa dibilang pemutih dosa? Cakep. Anak berbakti sama orang tua. Orang tua. Oh Masya Allah. Nah, sementara orang tua istilahnya pernah meninggalkanlah gitu dulunya. Tuh. Apakah Nggak ngurusin gitu, nggak ngurusin? gitu lah, nggak ngurusin dari kecil sampai dewasa gitu. Setidaknya ada timbul rasa dendam sama orang tua gitu. Ya. Tapi apakah seorang anak itu
harus Tetap. tetap berbakti sama orang tua. Oke, paham. Walaupun orang tuanya nggak ngurusin ya Iya, dia sampai situ kadang kan ya. timbul ada juga Dan rasa itu dendam menjadi gitu. bagian dari pemutih dosa itu Iya, ya. apakah Baik. itu? Nah, baik, terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Terima kasih Ibu, Ya. makasih Bang Ali, tapi guru kami Ustaz Maulana Ustaz Afif, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. B. Kita semua sudah tahu betapa utama dan mulianya berbakti kepada kedua orang tua. Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang sangat utama dan bahkan disampingkan dengan berdekatan, berdampingan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sangat mulia dan utama. Lalu apakah dia bisa menjadi pemutih dosa? Dalam kitab Al-Adabul Mufrad disebutkan bahwa ada seseorang datang, "Inni khatabtu mura'atin fabat an tankihani." Wahai Ibnu Umar, saya mau cerita, saya ini ngelamar seorang perempuan, fabat an tankihani, tapi dia tolak lamaran saya. Kemudian wa khatabaha ghairi fa ahbata an tankihahu, datang laki-laki lain melamarnya, tiba-tiba perempuan ini menerima laki-laki lain tersebut. Saya sakit hati, faqataltaha, lalu saya bunuh perempuan itu bersama dengan laki-laki tadi. Subhanallah. Kata Ibnu Umar, lalu apa pertanyaannya? Masih bisakah saya bertobat? Adakah tobat untuk saya? Adakah pemutihan dosa buat saya? Apa jawaban Ibnu Umar radhiyallahu anhu radhahuma? Maka ditanya, ummuka haya? Apakah ibumu masih hidup? Maka orang ini berkata, ibu saya sudah meninggal dunia. Apakah ibumu masih ada? Ya, apa bibimu masih ada? Ada bibi saya. Maka berbaktilah kepadanya. Kemudian setelah beliau pergi, ditanya Ibnu Umar, apa hubungannya dia membunuh orang lain dengan berbakti kepada ibu? Maka beliau katakan, inni la a'lamu amalan salihah. Sungguh aku tidak pernah mengetahui satu amal soleh yang lebih menghapuskan dosa dibandingkan berbakti kepada orang tua. Wah, subhanallah. Maka kita ini dosa banyak, jangan sampai kita hilangkan juga pengampunan dari orang tua. Pengampunan dari Allah melalui berbakti kepada orang tua. Bagaimana kalau orang tuanya nggak pernah ngurusin, nggak pernah nengokin, bahkan jahat sama anaknya, maka pahalanya double. Pahalanya lebih besar lagi. Kalau orang tua baik, gampang kita baik kepada mereka. Tapi kalau orang tua jahat, ini ada perang hati di dalamnya. Maka semakin berat perangnya, semakin besar pahalanya. Kalau ibu saya baik, saya gampang membalas kebaikannya. Bapak saya baik, saya gampang membalas kebaikannya. Ternyata ini punya ibu tidak baik, punya bapak tidak baik. Lalu saya tetap berusaha berbakti kepadanya. Ketahuilah pahalamu jauh lebih besar lagi, double lagi. Karena dia harus menanggung sakit hati juga, dendam juga. Tapi dia tahan karena demi mendapat ampunan Allah, demi mendapat pemutihan dosa, dia tetap berbakti kepada orang tua yang jahat. Maka pahalamu double. Allahu Akbar. Dilihatnya bukan hanya di akhirat ya, di dunia udah dapat itu. Orang yang bisa menghilangkan dendam sama orang tuanya, itu hidupnya nyaman. Justru akhirnya jadi apa, pengobat buat dirinya sendiri ya. Iya dong. Masya Allah, terima kasih Siap, Ustaz. Ya sama-sama. Allah, tepuk tangan yuk. Ya Allah, nikmat. Kalau dapat ilmu ya, terus kita dahaga akan ilmu, hidup kita jadi nikmat. Haus akan ilmu yang baik, jadi nikmat hidup kita ya, Masya Allah ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Tadi sebelah kiri udah, kita sebelah kanan. Yang mana? Oh iya. Iya, oke. Kita madep ke depan. Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Majelis taklimnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaya Sandia dari Masjid Taklim Al-Fatih, Al-Fatih. Keragilan Serang, Banten. Banten, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Iya. Ya,
Saya mau bertanya kepada Ustadz Afif. Ustadz Afif, kita panggil Ustadz Alhamdulillah, Afifnya. iya, Ibu. Mangga, Iya, mangga. pertanyaannya apa Umi? Silahkan. Benarkah sabarnya istri kepada suami bisa jadi pemutih dosa bagi istri? Cuma kalau suami selalu berulah, terus capek juga, pas minta pisah, apa malah nambah dosa? Waduh, Minta cerai. ya Allah. Jadi Masya istri nih, Allah. istri sama suami taat. Itu apa jadi penggugur dosa atau pemutih dosa. Terus kalau misalnya nggak kuat, kalau pisah jadi jauh dosa apa kagak gitu? Iya, nitip juga Ustadz, kalau misalnya suami yang sabar bagaimana? Ya baik, terima kasih, silakan Ustadz. Baik. Ini ada pertanyaan titipan juga ya. Alhamdulillah binikmatillah. Mari kita lihat bahwa bagaimana sih seorang istri itu sesungguhnya di dalam rumah tangga. Fasalihatu qanitatun hafizatun bima hafizallah. Bil ghaibi bima hafizallah. Mereka orang-orang saleh. Mereka yang taat kepada suami, sabar kepada suami. Nah ini sabar, taat dan sabar. Qanitat. Allah memilih kata qanitat. Di atas kesabaran level tinggi. Ibu kadang-kadang pegel nggak sama suami? Nah, Dan ketika ibu-ibu merasa letih, lelah, dan ngurus suami yang Masya Allah sifatnya, maka itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kitab cerita yang saya ambil dari ulama Tanah Banten, tempat ibu-ibu berada. Masya Allah. Yaitu Senawawi Banteni. Begitu Siti Fatimah, beliau mengeluh kepada Nabi Muhammad selayaknya wanita pada umumnya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau minta kepada Ali bin Abi Thalib untuk diberikan saya seorang pembantu. Yang membantu, lihat tangan saya pecah. Bayangkan Bu, seorang anak Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra, tangannya itu pecah karena menumbuk gandum. Subhanallah. Ibu-ibu pernah tangannya pecah sampai menumbuk gandum itu? Enggak, pakai Belum, blender sekarang ada sekarang mah. blender. Iya. Artinya lebih ringan beban kita daripada pada Ummul Mukminin waktu itu. Karena betapapun beratnya seorang istri melayani suaminya, itu adalah penghapusan dosa. Jadi nyucinya, ngepelnya, sabarnya, masaknya, Iya. itu semua bentuk penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulu urusannya minta cerai. Pertanyaan saya, apakah cerai itu menjadikan solusi? Apakah selesai dari cerai kita itu adalah solusi dari masalah? Belum tentu, justru itu adalah sumber masalah baru. Memang cerai itu halal, tapi yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kan pengennya putih dari dosa. Yes. Maka bagaimana kita mengayomi suami kita, melayani suami kita betapapun beratnya. Dulu wanita-wanita dahulu lebih berat dari kita. Bagaimana istri Jenderal Sudirman, Ya Allah. bagaimana istri Husni Tamrin, bagaimana istri Kiai Nur Ali dan para pahlawan kita. Lebih berat dari kita. Seberat apa kita memikul beban rumah tangga? Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dulu. Niatin semua karena ibadah, maka jadi nikmat ya. Ini dia amalan pemutih dosa setiap hari. Jamaah, alhamdulillah.